Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini hari Selasa, kita mau berdoa, memohonkan berkat untuk usaha pekerjaan kita semua. Mari datang, hampiri hadiratnya, nyatakan kerinduan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Demikian Tuhan, kerinduan kami, hidup memuliakan nama-Mu, seturut kebenaran firman-Mu. Teguhkan oleh perenungan sebentar untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan seri perumpamaan
Kali ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Amin." Bapak Ibu, perumpamaan ini dimulai dengan hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Maksudnya hal kerajaan surga ini diceritakan seumpama seluruh cerita tentang orang yang menabur benih. Orang yang menabur benih gandum adalah gambaran Yesus sendiri yang memproduksi orang-orang percaya, orang-orang Kristen sejati, dengan pemberitaan Injil dan juga dengan karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Tuhan bekerja dalam diri orang percaya, melahirbarukan, memberi pengertian tentang Injil, menumbuhkan iman dan pertobatan. Lalu di ayat 25, musuh yang menaburkan benih lalang adalah gambaran setan yang bekerja di antara umat Tuhan dengan mendorong atau membawa tipu muslihat untuk orang tidak mempercayai firman Tuhan atau tidak mau melaksanakan firman Tuhan, atau juga mengeraskan hati orang-orang di gereja sehingga mereka tidak bertumbuh secara iman percaya, juga memberi pengajaran sesat sehingga terjadi penyelewengan Injil di gereja. Jadi bersama dengan Tuhan menabur benih gandum, iblis juga menabur benih lalang. Sehingga ada dua kelompok yang ada di gereja, yaitu kelompok gandum dan kelompok lalang. Saya menyebut kelompok gandum adalah orang percaya dengan iman sejati, dan kelompok lalang adalah orang percaya dengan iman tidak sejati atau orang Kristen KTP. Kita melihat dari perumpamaan ini, gandum dan lalang tumbuh bersama. Awalnya tidak bisa dibedakan. Ya, benih gandum dan lalang yang baru tumbuh, hijau semua, tidak bisa dibedakan. Tetapi lama-kelamaan waktu ketika mereka tumbuh, kelihatan mana lalang, mana gandum. Kita tahu di antara 12 murid Yesus sendiri, ada Yudas Iskariot yang jelas kualitasnya adalah lalang, Kristen KTP. Ya, dalam Kisah Para Rasul kita melihat ada kisah tentang Ananias dan Safira, Kisah Para Rasul 5, dan juga Simon tukang sihir di Kisah Para Rasul 8, atau juga pengajar-pengajar sesat di Kisah Para Rasul pasal 15. Jadi bersama tumbuh gandum ada lalang, dan makin hari makin kelihatan. Tetapi dalam perumpamaan ini dikatakan di ayat 27, datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Dan Tuhan itu menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Jadi tuannya atau Tuhan tidak mengizinkan mencabut
benih-benih lalang yang telah tumbuh itu. Mengapa? Karena dikatakan takut nanti gandum itu ikut tercabut. Mengapa seakan Tuhan membiarkan gereja terus dibebani dengan lalang? Pasti karena ada gunanya bagi gandum. Ya, mungkin supaya orang Kristen sejati bisa lebih sabar, lebih banyak berdoa, dan sebagainya. Bukankah ketika banyak pergumulan kita jadi lebih tekun berdoa, saudara? Nah, tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan. Ada waktunya di akhir zaman nanti dipisahkan antara lalang dan gandum. Jadi pada akhirnya nanti kelihatan berakhir di mana. Di perapian atau di lumbung Tuhan. Biarlah kita menjadi Kristen-Kristen kualitas gandum ini, yang merespon pemberitaan Injil, yang bertumbuh dalam iman percaya, hidup dalam kekudusan, melayani dengan setia, dan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah firman hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Ajar kami hidup seturut firman-Mu, supaya janji-janji berkat yang menyertai firman itu digenapi atas hidup kami. Firman-Mu hari ini, kami harus bertumbuh dengan kualitas gandum yang Tuhan harapkan. Dengan kami merespon firman-Mu, kami bertumbuh dalam iman percaya, di dalam pimpinan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus hari ini untuk penghidupan dari seluruh umat-Mu, untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kami mohonkan berkat Tuhan dilimpahkan, sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Bila ada yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Baik anak-anak kami, juga setiap jemaat-Mu dapat bekerja, meraih prestasinya, dan berkarya. Seperti Tuhan beri tugas amanat bagi setiap umat Tuhan untuk menguasai bumi. Kami berkarya di dalamnya dan menjadi pengaruh. Tuhan berkati usaha pekerjaan umat-Mu yang hari ini membuka tokonya. Tuhan berkati. Toko apa saja Tuhan berkati. Yang membuka bengkelnya Tuhan berkati. Yang membuka apoteknya, toko obat Tuhan berkati. Yang berjualan, berdagang, baik di pasar maupun secara online, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, juga pegawai swasta, juga di kantor-kantor swasta, di bank-bank, di rumah sakit, di mana juga jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati, memberi hikmat dan kesuksesan atas pekerjaannya, sehingga meraih prestasi dan hidup lebih baik. Yang bekerja dengan jasa, baik sebagai driver maupun ojek maupun pengantaran barang, juga yang bekerja di kapal, Tuhan berkati dan sertai selalu, beri kesehatan dan beri keselamatan selalu dalam perjalanan. Yang mengelola koperasi, Tuhan berkati. Yang bekerja dan mengelola usaha sebagai kontraktor atau sebagai pengelola proyek, Tuhan berkati. Dan yang Tuhan percaya mengelola perusahaan, pabrik, Tuhan juga berkati, beri hikmat, dan Tuhan pimpin untuk dapat menjalankan usahanya, pabriknya dengan baik, sehingga menjadi berkat juga bagi karyawannya, dan juga pekerjaan Tuhan boleh dilancarkan. Semua berkat yang Tuhan limpahkan atas umat-Mu untuk mendatangkan syukur kepadamu sebagai sang pemelihara kami. Dan kami yakin percaya segala usaha pekerjaan adalah daripada-Mu Tuhan, untuk memberkati dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Dan biarlah kami juga mempersembahkan yang terbaik setiap kami datang kepadamu. Demikian doa-doa kami pagi ini. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.